warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 program studi 1 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kami membuat sebuah program dengan judul Sistem Manajemen Travel Umroh dan Haji. Perkenalkan, saya Aldi Rizkia Permana. Saya Muhammad Rafi Raditya Sabri. Dan saya Fadli Haki. Kami akan menjelaskan tentang aplikasi atau program yang sudah kami buat, yaitu Sistem Manajemen Travel Umroh dan Haji. Oke, jadi di awal kita akan disediakan login akun, teman-teman. Kita langsung masuk saja untuk Passwordnya rahasia ya. Kita masuk. Nah, di sini kita langsung disuguhkan oleh 5 menu, teman-teman. 5 menu ribbon. Yang pertama ada jamaah, paket, pemesanan, pembayaran, dan jadwal. Nah, pertama-tama kita coba buka jamaah terlebih dahulu. Nah, di bagian jamaah itu nanti kalian akan mengisi nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor HP, email, dan status. Seperti contoh berikut. Tahunnya 2005. Alamatnya Durian Runtuh. Ya udah. Baru. Oke, teman-teman. Nah, ini langsung kita save aja dan berhasil ya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat sendiri kan, di sini ada 2 data. Yang pertama data fulan itu yang sebelumnya kami masukkan, lalu data fulani itu yang baru tadi masukkan. Jenis kelaminnya laki-laki seperti yang sudah tadi diketikkan, terus alamat seperti di data, nomor HP seperti di data, terus ada email juga sebelah kanannya. Nah, ada email juga, lalu statusnya down ya, udah. Oke, di sini kita juga bisa mengupdate, teman-teman. Jadi kalau misalkan si fulani ini nggak jadi nih, ya nggak jadi daftar. Nah, ini kita bisa cancel dengan cara kita search nama fulani di atas. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini fulaninya ini misalkan nggak jadi ya, kita ubah yang semulanya jadi dari down ke cancel. Nah, save. Nah, dengan begitu data yang semulanya down si fulan ini menjadi cancel, teman-teman. Dan juga kalau misalkan datanya udah tidak terpakai, kita bisa langsung hapus si fulan ini. Fulan ini misalkan udah 100 abad kan, nggak ini, bisa kita hapus. Fulan ini. Nah, bisa kita delete untuk data dari fulan itu. Seperti itu. Oke. Lalu menu yang kedua yaitu ada menu paket. Yang pertama, di sini ada nama paket. Nama paket itu biasanya kalau haji atau umrah itu kan ada yang reguler, ada yang plus. Kita beri contoh di sini yang plus. Lalu ada jenis paket. Jenis paket di sini maksudnya haji atau umrahnya. Sebagai contoh kita pilih haji. Lalu untuk harga, seperti yang kita tahu harganya itu bermacam-macam. Karena di sini hajinya haji plus, kita gunakan harga yang paling tinggi.
Nah, untuk fasilitasnya, fasilitas di Haji Plus itu sangat-sangat mewah sekali. Kita pilih yang paling atas. Nah, di sini untuk durasinya. Biasanya haji itu kan durasinya bermacam-macam ya. Ada yang setengah bulan sampai 1 bulan penuh. Jadi kita coba di sini inputkan 20 hari. Lalu kita tekan save. Maka data tersebut akan disimpan di database. Untuk memanggilnya sama seperti yang jamaah tadi, kita tinggal ketikkan namanya saja, lalu enter. Nah, di sini akan muncul lagi yang tadi kita inputkan. Misalkan ada yang berubah pikiran, jadinya mau haji tapi karena antrian haji itu sangat lama, maka dia pilih umroh. Lalu karena umroh itu lebih murah dari haji, jadi kita pilih yang lebih murah dari haji. Untuk fasilitas juga pasti tidak selengkap yang Haji Plus, dan untuk durasi juga lebih singkat dari haji. Lalu kita save, dan di sini oke, tadi tidak kepencet ya. Jenis paket sudah. Ya, untuk menghapusnya itu sama saja seperti tadi ya. Teman-teman, selanjutnya kita ke menu pemesanan nih, teman-teman. Nah, untuk menu pemesanan sendiri di sini ada ID paket sama ID jemaah. Ada ID jemaah sama paket. Nah, misalkan si Fulana ya, yang tadi dia beli lagi tuh. Fulana beli lagi. Kita masukkan datanya Fulana laki-laki, alamatnya Bar, nomor HP-nya, lalu emailnya fulana@gmail.com, lalu statusnya done. Ya, kita save lagi. Dia ada lagi nih di ID 4. Terus dia beli paketnya yang plus, yang ini, yang tadi deh. Nah, kita masukkan aja ID si Fulana tadi kan ID-nya 4 ya. Terus paketnya tadi ID-nya yang kedua. Lalu dia pesan di hari ini misalkan. Terus total biayanya 120 juta karena dia pesannya yang plus. Lalu statusnya done. Nah, setelah pesan, dia lanjut ke bicara. Pembayarannya kita ke ide pemesanannya. Berapa? 5. Lalu metode pembayarannya guys. Ada tunai dan non tunai pilihannya. Karena Fulana orang kaya, langsung pilih tunai. Sebelum pembayarannya langsung dilunaskan, yaitu 120 juta. Dan tanggal bayarnya ya hari itu. Karena sudah dibayar semua, jadi statusnya lunas. Kita save. Aduh nih, Fulana ternyata duitnya masih kurang. Jadi kita update dulu datanya. Kita ketik lagi ID pemesanannya. Tadi 5. Terus ganti jumlah pembayarannya, misalnya setengahnya. Langsung 60 juta. Karena 60 juta setengahnya, jadi belum lunas pembayarannya. Kita save. Langsung data langsung belum lunas.
jadwal. Setelah tadi melakukan pembayaran, langkah selanjutnya adalah kita akan menerima jadwal. Untuk mengatur jadwal, langkah yang pertama yaitu kita ketik ID paket yang tadi Fulana itu, ID-nya itu 2. Untuk tanggal berangkatnya, karena dia memilih Haji Plus, jadi dia agak lebih cepat dari haji reguler. Untuk maskapainya, karena Fulana ini berasal dari Indonesia, tentunya akan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Untuk hotelnya dia memilih Swiss Hotel Makkah. Untuk kuota orangnya, Fulana memilih 5 orang. Lalu kita pencet save dan data berhasil disimpan. Nah, si Fulana nih tiba-tiba berubah pikiran. Dia mau berganti hotel. Jadi kita panggil lagi ID dia. Nah, sini ada kenapa nih Zamzam Tower? Karena yang tadi sudah ada ID paketnya, makanya ke Zamzam Tower. Kita ganti ke Anjum Makkah Hotel, lalu kita save. Seperti itulah model aplikasi dari kami. Dan kami menyadari banyak kekurangan dalam program atau aplikasi yang telah kami buat. Ya, kekurangannya di sini seperti yang kalian lihat sendiri ya, karena kita search-nya itu menggunakan ID paket, makanya kita ngerubah langsung di 2 data yang berbeda. Nah, jadi 2 data tadi si Fulana kan sebelumnya udah ada data, terus si Fulana masuk lagi ID paketnya ya yang kedua kan. Nah, karena sama-sama 2, makanya yang keubahnya itu dua-duanya kan, ini jadi sama semua tuh. Jadi data pertama sama yang kedua tuh jadi sama. Terus mungkin di bagian jamaah tabelnya itu agak kecil ya, kurang gede. Makanya kita perlu scroll buat ngeliatnya. Terus ada lagi. Nah, di sini juga sama, di pembayaran juga. Karena kita menggunakan ID pemesanan untuk search, makanya jikalau ada ID pemesanannya yang double, maka dua-dua dari kedua data yang udah terdata di database itu bisa diubah semua. Kan kalau misalkan di database-nya yang ID pemesanannya ada 4, sedangkan kita hanya pengen ngubah salah satu. Nah, karena ID-nya sama, kita bakal ngubah semua. Mungkin sekian penjelasan dari aplikasi atau program yang telah kami buat, yaitu Sistem Manajemen Travel Haji Umroh. Selebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and